Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Maifa Munsaila Putri, NIM A1C218009 sebagai pemateri 1 dan teman saya Muziati Hanin, NIM A1C218003 sebagai pemateri 2. Di sini kami akan membahas tentang program linier, materi masalah transportasi dengan solusi awal menggunakan metode NW Corner dan solusi optimum menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mulai dengan apa itu metode NW Corner. Jadi, pada penentuan solusi awal menggunakan metode NW Corner, pengalokasian awal ditempatkan pada sel pojok kiri atas atau northwest. Jumlah yang dialokasikan adalah jumlah yang paling memungkinkan terbatas pada batasan supply dan permintaan untuk sel tersebut. Jadi, nanti pada saat kita menggunakan metode NW Corner ini, kita memulainya dari sel yang paling kiri pojok atas dengan memasukkan batasan paling maksimalnya, terus dilanjutkan sampai ke pojok kanan bawah. Setelah kita membentuk tabel awal yang visible dengan menggunakan metode NW Corner tadi, selanjutnya kita menguji apakah tabel awal sudah optimum atau belum. Metode yang dapat digunakan untuk mencari solusi optimum adalah metode batu loncatan atau stepping stone. Jadi, langkah-langkah pengerjaannya, pertama, kita akan membentuk tabel awal transportasi yang visible menggunakan metode NW Corner. Setelah itu, kita menentukan tabel optimum dengan menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone. Lalu, jika sudah optimum, maka didapatkan solusi yang visible. Tapi jika belum, ulangi lagi langkah 2, yaitu kita menentukan ulang tabel optimum dengan menggunakan batu loncatan atau stepping stone tadi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, terdapat 3 pabrik masker, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, yang akan mengirimkan masker ke 3 kota pula, yaitu kota 1, kota 2, dan kota 3. Di mana pabrik A, pabrik B, dan pabrik C memproduksi atau mensuplai masker masing-masing adalah 150 kotak, 175 kotak, dan 275 kotak. Dan kota 1, kota 2, dan kota 3 memiliki permintaan atau demand masing-masing adalah 200 kotak, 100 kotak, dan 300 kotak. Ongkos angkut dalam ribuan rupiah dari masing-masing pabrik ke kota adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data ongkos angkutnya. Berarti dari pabrik A ke kota 1 itu ongkos angkutnya 6. Atau kalau dalam ribuan rupiah itu 6.000. Tapi biar kita mudah mencarinya, kita jadikan seperti ini saja. Berarti dari pabrik A ke kota 1 6, pabrik A ke kota 2 8, pabrik A ke kota 3 10, dan seterusnya dengan supply dan demand yang tadi sudah disebutkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara pabrik mengalokasikan pengiriman masker dari ketiga pabrik ke 3 kota penjualan agar biaya pengirimannya itu minimum? Baiklah, hal yang pertama akan kita lakukan adalah mencari solusi awal menggunakan metode NW Corner. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk mencari solusi awal menggunakan metode NW Corner ini, kita akan memulainya dari pojok kiri atas. Berarti kita akan mulai dari sel yang A1 ini terlebih dahulu. Kita lihat pada kota 1 ini, dia memiliki permintaan 200, sedangkan pabrik hanya mensuplai 150 kotak masker saja. Maka dari itu, kita akan masukkan semua suplai yang dimiliki pabrik, yaitu sebanyak 150 ke sel A1. Lalu, karena kota 1 ini belum terpenuhi, dia kan memiliki permintaan 200, sedangkan dia hanya dikirim 150. Maka dia butuh 50 lagi yang akan kita ambil dari suplainya pabrik B. Maka kita ambil 50 dari suplainya. Maka untuk permintaan kota 1 itu telah terpenuhi. Kita lanjut ke permintaan kota 2. Di sini kota 2 memiliki permintaan 100. Sedangkan pabrik B tadi mempunyai 175, tapi karena sudah diberikan kepada kota A, maka
tinggal tersisa 125. Maka karena kota 2 ini memiliki permintaan 100, maka kita kirim sesuai permintaan 100. Maka untuk supply pabrik B masih tersisa 25. Dan untuk kita lanjut ke kota 3. Di kota 3 ini dia memiliki demand 300. Sedangkan tadi pabrik B masih menyimpan 25 kotak lagi sisa dari distribusi untuk kota 1 dan kota 2. Maka kita isi di sini 25. Sedangkan kota 3 seperti yang kita lihat memiliki demand 300. Sehingga masih kurang, maka kita ambil dari supply pabrik C, yaitu sebanyak 275. Maka didapatlah solusi awal yang kita dapatkan menggunakan metode N-way corner. Selanjutnya kita akan mencari solusi optimumnya. Oh ya, untuk solusi awal menggunakan metode N-way corner ini didapatkan biaya pengiriman, yaitu 150 dikali 6 ditambah 50 dikali 7 ditambah 100 dikali 11 ditambah 25 dikali 11 ditambah 275 kali 12 sama dengan 5.925, atau karena dalam ribuan rupiah biaya pengirimannya yaitu sebesar 5.925.000 rupiah. Lalu kita lanjut untuk mencari solusi optimum menggunakan batu loncatan atau stepping stone. Ini adalah tabel yang kita dapatkan dari menggunakan metode N-way corner tadi. Langkah-langkah untuk menggunakan metode stepping stone ini, kita akan mengevaluasi sel kosong. Sebelumnya saya ingin jelaskan lagi, untuk metode stepping stone ini kita sama saja dengan kita anggap saja kotak-kotak kosong ini atau sel-sel kosong ini adalah air, dan sel-sel yang berisi angka ini merupakan batu. Jadi kita untuk melewati ini kita harus melewati batu-batu agar tidak masuk ke air kan. Nah, jadi seperti itulah perumpamaannya. Dan syarat-syaratnya yang pertama, dalam metode stepping stone ini, dalam satu baris atau satu kolom kita hanya boleh melompat sebanyak 1 kali, tidak boleh lebih dari 1 kali. Dan juga kita hanya boleh melompat secara horizontal ataupun vertikal, tidak boleh menyamping seperti ini. Baiklah, kita akan mulai untuk mengevaluasi sel kosong. Di sini kita lihat sel kosongnya ada yang pertama di sel A2. Ini merupakan sel kosong. Maka kita harus mencari jalur tertutup melalui batu-batu tadi agar kita kembali ke sel kosong ini lagi. Yaitu jalurnya yang pertama kita akan melalui sel A1, lalu kita melalui sel B1, lanjut ke sel B2 dan kembali lagi ke sel awal. Dengan sel awal yang kosong tadi tutup bernilai positif, yaitu lompatan pertama bernilai negatif, lompatan ketiga bernilai positif, dan lompatan terakhir itu bernilai negatif. Maka untuk evaluasi sel kosong A2 itu sama dengan 8 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 11. Yang dioperasikan ini adalah biaya ongkos kirimnya ya, berarti bukan unitnya. Lalu kita lanjut untuk evaluasi sel kosong selanjutnya, yaitu ada A3. Di sini kita lihat A3 merupakan sel kosong, maka kita akan cari jalur tertutupnya agar kita bisa melewati batu-batu loncatan dan kembali lagi ke sel A3. Maka yang pertama kita harus ke sel B3, lalu meloncat ke sel B1. Seperti yang saya tadi bilang, dalam satu baris atau satu kolom itu hanya boleh meloncat 1 kali. Makanya di sini bisa meloncat dari B3 langsung ke B1. Tidak apa-apa kalau meloncati sekali dua seperti ini, asal hanya 1 kali loncat.
Lalu setelah ke sini, lalu kita ke atas, ke B1, ke A1, dan kembali lagi ke A3. Di mana sel kosong tadi bernilai positif, lompatan pertama bernilai negatif, lompatan kedua positif, dan lompatan terakhir bernilai negatif. Sehingga nanti evaluasi sel kosong untuk A3 itu sama dengan 10 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 6. Lalu kita lihat lagi sel kosongnya terdapat pada C1. Maka kita akan cari juga di sini jalur-jalur tertutupnya agar bisa kita melewati batu-batu loncatan ini dan kembali lagi ke sini. Baiklah, berarti jalurnya kita mulai dengan ke B1, setelah ke B1 kita ke B3, lalu ke C3, dan kembali lagi ke C1. Dengan sel kosong tadi bernilai positif, lompatan pertama negatif, lompatan kedua positif, dan lompatan keempat negatif. Dia berulang-ulang seperti ini ya, berseling-seling, positif, negatif. Maka nanti evaluasi sel kosong untuk C1 itu sama dengan 4 dikurangi 7 ditambah 11 dan dikurangi 12. Lalu kita lanjut untuk sel kosong berikutnya yaitu C2. Untuk sel kosong C2 ini kita akan mulai melewati C3, lalu B3 ke B2 dan kembali lagi ke C2. Dengan sel kosong tadi bernilai positif, lompatan pertama negatif, ketiga positif, dan terakhir negatif. Sehingga dari metode stepping stone yang telah kita lakukan tadi, didapat evaluasi sel kosongnya. Yang pertama untuk A2 tadi, A2 didapatkan 8 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 11 sama dengan min 2. Terus A3 didapatkan hasilnya 0, C1 didapatkan min 4, dan C2 sama dengan min 7. Karena pada evaluasi sel kosong ini masih terdapat nilai negatif, kita ambil negatif terbesarnya yaitu pada C2 yaitu min 7 pada pengiriman pabrik C ke kota 2. Maka kita lihat lagi jalur tadi C2, mana C2? Yang ini, jalur C2 tadi kan kita mulai dari ke sini, lalu ke sini kan jalurnya. Lalu kita lihat tadi yang sel kosong ini bernilai positif, yang ini bernilai negatif, ini positif, dan ini negatif. Lalu kita lihat lagi unitnya sekarang yang kita lihat ya, bukan ongkos angkutnya. Maksudnya unit yang bernilai negatif ini kan ada 275 dan 100. Maka kita ambil yang paling kecil pada unit yang bernilai negatif. Maka yang kita ambil adalah 100. Artinya 100 ini kita gunakan untuk di sini, berarti karena dia bernilai positif, 100 ini ditambahkan ke sini. Lalu 100 dikurangi ke 275, 100 ditambahkan ke 25, dan 100 dikurangi dengan 100. Sehingga setelah perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar tadi, kita dapatkan tabel baru yaitu seperti ini. Dimana tadi kan yang sel ini kan tadi kosong, tapi karena kita tambah 100 menjadi 100, di sini tadi kita kurangi 100 jadi 175. Ini tadi ditambah dengan 100 menjadi 125, sedangkan ini 100 dikurang 100, 0 menjadi sel kosong. Setelah itu kita melakukan evaluasi sel kosong kembali, yaitu sama caranya dengan yang tadi. Kita evaluasi mulai dari A2, melewati C2, C3, B3, B1, A1, dan kembali lagi ke A2. Dengan sel kosong ini bernilai positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif.
Sehingga dari evaluasi sel kosong A2 tadi kita dapatkan yaitu 8 dikurangi 5 ditambah 12 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 6 sehingga didapatkan hasilnya adalah 5. Lalu kita lanjut untuk evaluasi sel kosong A3. Dimulai dari melewati B3, lanjut ke B1, ke A1, dan kembali lagi ke A3. Sehingga didapatkan hasil evaluasi yaitu 10. Oh ya, itu tadi bernilai positif, negatif, negatif. Sehingga didapatkan evaluasi sel A3 yaitu 10 dikurangi 11 ditambah 7 dan dikurang 6 menghasilkan 0. Lalu kita lanjut untuk evaluasi sel B2. Dimulai dengan kita ke C2, lalu ke C3, lalu ke B3, dan kembali lagi ke B2 dengan nilai positif, negatif, negatif. Sehingga didapatkan nilai evaluasi B2 ini sama dengan 11 dikurangi 5 ditambah 12 dikurang 11. Sehingga hasilnya adalah didapat 7. Lalu untuk C1, kita akan memulai evaluasinya dengan melompat ke B1, lalu lanjut ke B3, lalu lanjut lagi ke C3, dan kembali lagi ke C1 dengan nilai positif, negatif, negatif. Lalu kita dapatkan hasil evaluasinya adalah C1 ini 4 dikurangi 7 ditambah 11 dikurangi 12. 4 dikurang 7 ditambah 11 dikurang 12. Maka didapatkan hasilnya min 4. Karena masih terdapat nilai yang bernilai negatif, maka kita pilih negatif terbesarnya yaitu min 4 pada pengiriman pabrik C ke kota 1. Lalu kita lihat sel C1 tadi. Kita lihat jalur stepping stone-nya tadi kita mulaikan dari ke atas tadi ke B1, ke B3 dan C3 lalu kembali lagi ke C1. Maka dari jalur tadi kita lihat yang sel bernilai negatif yaitu ada yang unitnya 175 dan unit 50. Kita lihat unit yang paling kecil di antara sel-sel negatif tadi yaitu 50 kan. Maka 50 ini akan kita gunakan untuk ditambahkan di sel yang bernilai positif dan kita kurangkan pada sel yang bernilai negatif. Maka nanti kita akan dapatkan nilai C1 ini karena dia bernilai positif akan kita tambahkan C1 dengan 50. Lalu B1 ini akan kita kurangkan dengan 50. Yang B3 ini kita tambahkan dengan 50 dan yang terakhir C3 akan kita kurangkan dengan 50. Sehingga akan didapatkan tabel baru yaitu seperti ini. Lalu setelah ini kita evaluasi lagi. Kita evaluasi sel-sel kosongnya kembali, yaitu kita mulai dengan A2. Jalur stepping stone-nya seperti ini dengan nilai positif, negatif, dan didapatkan hasil 10. Oh maaf, A2 ya. Maka A2 ini kita akan evaluasi ulang lagi sel-sel kosongnya, yaitu kita akan mulai dari A2, di mana A2 ini jalurnya adalah seperti ini, dengan nilai sel kosong positif, dan negatif, sehingga didapatkan nilai A2 adalah 8 dikurangi 5 ditambah 4 dan dikurangi 6. Ini A2, hasilnya adalah 1. Lalu kita lanjutkan dengan A3. Ini adalah jalur stepping stone-nya. Maka didapatkan hasil dari evaluasi A3 adalah 10 dikurangi 12 ditambah 4 dikurangi 6 sama dengan min 4.
Lalu kita lanjut ke B1. Sehingga pada B1 kita dapatkan 7 dikurangi 11 ditambah 12 dikurangi 4 sama dengan 4. Lalu untuk B2 yang terakhir, kita dapatkan 11 dikurangi 5 ditambah 12 dikurang 4. 11 dikurang 5 ditambah 12 dikurangi 11 hasilnya 7. Dan masih ada nilai negatif yaitu pada A3, sehingga kita lihat jalur A3 lagi tadi. Mana A3? Ini A3. Kita akan lihat jalurnya tadi yaitu ini. Kita lihat sel-sel yang bernilai negatif, yaitu ada yang unitnya 125 dan ada yang unitnya 150. Kita ambil unit terkecil yaitu 125 untuk ditambahkan pada sel yang bernilai positif dan kita kurangkan untuk sel yang nilainya negatif. Sehingga nanti akan didapatkan tabel baru seperti ini. Lalu kita akan mengevaluasi lagi sel-sel kosongnya. Kita mulai dari A2. Kita dapatkan jalurnya seperti ini dengan nilai yang bernilai positif negatif, sehingga A2 ini kita dapatkan nilainya adalah 8 dikurangi 5 ditambah 4 dan dikurang 6 yaitu 1. Lalu untuk B1 maksudnya, kita akan cari jalur stepping stone-nya yaitu seperti ini. Jadi akan didapatkan 7 dikurangi 11 ditambah 10 dikurang 6. Hasilnya yaitu 0. Lalu untuk B2, dengan nilai positif, negatif, dan didapatkan B2 yaitu 11 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 6 ditambah 10 dan dikurang 11 hasilnya adalah 3. Lalu yang terakhir adalah C3. Didapatkan hasilnya yaitu 12 dikurangi 4 ditambah 6 dikurang 10 hasilnya adalah 4. Pada evaluasi sel kosong yang kita lakukan, tidak terdapat nilai negatif pada evaluasi sel kosong, sehingga dapat dikatakan tabel yang kita kerjakan ini sudah optimal. Sehingga kita dapatkan total biayanya yaitu sebesar 4.525.000. Jadi, total biaya transportasi minimum yang dihasilkan dengan menggunakan stepping stone adalah Rp4.525.000. Dibandingkan dengan hanya menggunakan metode NW Corner, biaya transportasi jauh lebih minimum dengan menekan lagi biaya transportasi menggunakan metode stepping stone. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 2 akan disampaikan oleh teman saya Muziati Hanim. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas soal yang kedua, di mana soalnya yaitu suatu perusahaan tas mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu Star, Moon, dan Sun, dengan ketersediaan atau supply masing-masing 90 tas, 60 tas, dan 50 tas per hari. Tas yang diproduksi dikirim ke 3 kota penjualan, yaitu Jambi, Riau, dan Batam, dengan permintaan atau demand penjualan masing-masing 50 tas, 110 tas, dan 40 tas per hari. Ongkos kirim dalam ribuan rupiah per tas dari masing-masing pabrik ke kota penjualan adalah sebagai berikut. Ongkos kirim dapat dilihat pada layar monitor di dalam tabel yang telah disajikan. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman tas dari ketiga pabrik ke 3 kota penjualan agar biaya pengiriman minimum. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan yang pertama, yaitu mencari solusi awal menggunakan metode NW Corner. Nah, di mana di sini saya mengambil pojok kiri paling atas untuk diisi terlebih dahulu, di mana yaitu dari pabrik Star ke kota Jambi. Sesuai dengan permintaan kota Jambi yaitu 50, kita isi 50. Dan untuk pabrik Star, ketersediaannya adalah 90,
Jadi masih tersisa 40. Kita isi untuk Kota Riau 40. Nah, selanjutnya untuk pabrik Star telah habis persediaannya 90. Jadi kita ke pabrik Moon. Untuk mengisi Kota Riau, yaitu kita isi dengan 60 karena ketersediaan pabrik Moon adalah 60. Selanjutnya yaitu adalah Sun. Ke Riau kita isi dengan 10 dan pabrik Sun ke Kota Batam yaitu 40. Nah, didapatlah biaya pengirimannya yaitu 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3.260. Atau karena dalam ribuan rupiah, biaya pengirimannya adalah 3.260.000 rupiah. Ini merupakan belum solusi optimum, karena itu kita lakukan pengecekan dengan metode batu loncatan. Kita mencari solusi optimum dengan menggunakan metode batu loncatan, yaitu stepping stone. Nah, di sini kita lakukan evaluasi sel kosong. Melakukan evaluasi sel kosong dengan menghitung biaya dari sel kosong ke sel yang berisi, dan kemudian dihitung biayanya, di mana sel kosong diberi nilai positif, lompatan pertama diberi nilai negatif, lompatan kedua diberi nilai positif, dan seterusnya. Kita mulai dari pabrik Star ke Kota Batam, yaitu kita ambil nilai positifnya, kita beri positif, lompatan pertama kita beri negatif, dan lompatan kedua kita beri positif, setelah itu negatif, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu Moon ke Kota Riau. Kita beri positif, negatif, positif, dan negatif. Selanjutnya yaitu pabrik Moon ke Kota Batam. Lompatan pertama kita beri nilai positif, yang kedua kita beri nilai negatif, yang ketiga kita beri positif dan negatif. Nah, selanjutnya adalah dari pabrik Sun ke Kota Jambi. Lompatan pertama kita beri positif, lompatan kedua kita beri negatif, dan seterusnya. Nah, baiklah, kita dapat evaluasi sel kosongnya, yaitu dari Star ke Batam, 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan min 6. Moon Jambi dan 15 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 20 ada sama dengan min 20. Nah, dapat dilihat di layar monitor hasil evaluasi sel kosongnya. Nah, selanjutnya masih terdapat nilai negatif, maka dipilih angka negatif terbesar yaitu min 20 pada pengiriman pabrik Moon ke Kota Jambi. Nah, setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam hal ini adalah 50. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif. Nah, sehingga didapatkan yaitu 90, 50, dan 10. Selanjutnya kita lakukan evaluasi sel kosong kembali. Nah, di mana yaitu di sini kita mulai dari pabrik Star ke Kota Jambi. Selanjutnya yaitu dari pabrik Star ke Kota Batam. Nah, selanjutnya yaitu dari pabrik Moon ke Kota Batam. Yang selanjutnya adalah dari pabrik Sun ke Kota Jambi. Maka didapatlah evaluasi sel kosong yaitu
20 dari pabrik Star ke kota Jambi 20, dari pabrik Bun ke kota Batam Min 19, dari pabrik Star ke kota Batam Min 6, dan dari pabrik San ke kota Jambi 20. Nah, masih terdapat nilai negatif, maka dipilih angka negatif terbesar, yaitu Min 19 pada pengiriman pabrik Mun ke kota Batam. Kita lakukan indeks perbaikan. Nah, yaitu setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam hal ini adalah 10. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif, sehingga didapatkan 10, kosong, 10 ditambah 10, 20, 40 dikurang 10 adalah 30. Selanjutnya, kita lakukan evaluasi sel kosong kembali, yaitu dimulai dari pabrik Star ke kota Jambi. Nah, selanjutnya yaitu dari pabrik Star ke kota Batam. Selanjutnya dari pabrik Mun ke kota Riau. Nah, yang selanjutnya adalah dari pabrik San ke kota Jambi. Maka didapatkanlah biaya pengirimannya, yaitu dari pabrik Star ke kota Jambi 1, dari pabrik Mun ke kota Riau 19, dari pabrik Star ke kota Batam Min 6, dari pabrik San ke kota Jambi 1. Nah, masih terdapat nilai negatif, maka dipilih angka negatif terbesar, yaitu Min 6, pada pengiriman dari pabrik Star ke kota Batam. Kita lakukan indeks perbaikan, yaitu di sini setelah dipilih biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar. Nah, kita pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam hal ini adalah 30. Maka kita dapatkan 30, 90 dikurang 30, 60, 20 ditambah 30, 50, 30 dikurang 30 adalah kosong. Selanjutnya, kita lakukan evaluasi sel kosong kembali, yaitu kita mulai dari pabrik Star ke kota Jambi. Selanjutnya, kita lakukan evaluasi sel kosong dari pabrik Mun ke kota Riau. Selanjutnya, kita lakukan dari pabrik San ke kota Jambi. Selanjutnya, kita lakukan dari pabrik San ke kota Batam. Nah, maka didapatlah biaya pengirimannya, yaitu dari pabrik Star ke kota Jambi 7, dari pabrik San ke kota Jambi 7, dari pabrik Mun ke kota Riau 13, dan dari pabrik San ke Batam adalah 6. Nah, terlihat bahwa tidak ada lagi nilai negatif pada evaluasi sel kosong, sehingga dapat dikatakan tabel sudah optimal. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan menghitung total biayanya, yang dimana yaitu pabrik Star ke kota Riau adalah 60 dikali 5 sama dengan 300, atau di dalam rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Pabrik Star ke kota Batam yaitu 30 dikali 8 sama dengan 240, atau dalam ribuan rupiah yaitu 240.000 rupiah. Dan seterusnya, maka didapatkanlah total biayanya yaitu 1.890.000. Jadi total biaya transportasi minimum yang dihasilkan dengan menggunakan stepping stone ini adalah Rp1.890.000. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat